akan memberikan judul pembelajaran kita hari ini, yaitu pengertian dan ciri-ciri zat padat, cair, dan gas. Di sini anak-anak ibu sudah tahu apa itu zat padat, zat cair, dan gas? Sudah? Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu zat padat. Pengertian zat padat: materi yang mempunyai bentuk dan volume. Ada yang tahu contoh-contoh dari benda zat padat? Ada yang tahu? Jadi di sekitar lingkungan kita saja. Bisa boleh juga. Yang lain? Yang kita pakai sehari-hari apa? Kalau mati lampu biasanya apa yang kita gunakan? Lilin. Lilin itu emang termasuk benda zat padat. Yang lainnya? Kalau tidak tahu, karet gelang gitu tuh termasuk benda zat padat. Nih, contoh-contohnya yaitu pertama lilin, kaca, karet, dan plastik. Yang keempat dari contoh ini termasuk benda padat. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri benda zat padat. Ciri-ciri dari benda zat padat: bentuknya dan volumenya tetap. Kenapa demikian? Karena zat padat itu tidak dapat berubah volumenya dan bentuknya kalau dipindahkan ke tempat atau wadah yang lainnya. Seperti yang ini, gelang karet. Gelang karet kan termasuk benda zat padat nih. Kakak masukin, ibu masukin ke sini. Apakah berubah bentuknya? Tidak kan? Karena gelang karet ini merupakan zat benda padat, jadi tidak bisa berubah bentuk walaupun dimasukkan ke tempat atau wadah yang berubah. Selanjutnya yaitu materi tentang zat cair. Pengertian dari zat cair yaitu zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati sehingga menyesuaikan bentuk wadahnya. Contoh benda zat cair apa? Ya, emang air, karena emang air tuh kayak tidak bisa molekul-molekulnya itu bebas dan kalau kita masukkan ke dalam satu wadah akan mengikuti wadah yang dia tempati. Seperti ciri-ciri zat cair ini yaitu yang satu, bentuknya berubah-ubah, kedua, volumenya tetap, ketiga, mengikuti bentuk benda. Seperti ini kakak contohkan ya. Contohnya air ini, kan air ini bentuknya seperti ini. Kan kalau dia masukkan ke dalam botol, dia akan berbentuk botol. Nah, kita pindahkan air ini ke dalam bentuk yang bulat, maka bentuknya akan seperti ini dan dia akan mengikuti tempat yang mereka pindahi, dan volumenya bisa berubah-ubah. Jika kita buang air ini, maka volumenya akan berubah juga. Bisa kita lihat tadi isi airnya kan segini, lalu kakak pindahkan ke sini, berkurang kan volumenya. Jadi ciri-ciri dari zat cair itu yaitu volumenya dapat berubah-ubah. Selanjutnya yaitu zat gas. Zat gas itu pengertiannya adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai pada berubah-ubah. Karena benda padat itu kan seperti ini nih. Jadi ini kan benda padat juga nih kertas Nina. Kalau kakak remasi, bentuknya akan berubah dari yang seperti ini, lurus seperti ini. Lalu kakak sepertikan ini, maka bentuknya akan berubah. Itulah benda padat. Kalau benda lanjut selanjutnya sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuk benda cair mengikuti tempatnya. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu dapat
tempat yang bulat seperti ini, maka airnya pun berbentuk bulat seperti ini. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Jika benda cair seperti ini tenang, dan kalau dia air ini tenang, maka bentuknya akan selalu datar dan tenang dan tidak akan bergoyang. Jika dia bergoyang itu, maka akan seperti ini. Kalau dia tenang, nah seperti ini dia. Contoh apanya? Nah, selanjutnya itu benda cair yang selalu mengalir ke tempat yang rendah. Contohnya, kakak ambil contoh ya, benda cair air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah, seperti air itu mengalir ke sungai, mengalir ke got, atau ke tempat yang lebih rendah lah. Pokoknya dia bisa mengalir kemana saja. Sifat benda gas selanjutnya. 1. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. 2. Benda gas menekan ke segala arah. Maksud dari yang pertama yaitu benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Sama seperti bola ini, kan dia isinya kan gas dalamnya, kan nggak mungkin air kan. Jadi kan dia tuh kan penuh tuh. Kalau nggak apa tuh namanya, kalau dia nggak diisi dengan gas yang lebih banyak, dia kan nggak akan berbentuk bola. Jadi itu maksud dari benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Gas itu menempati seluruh ruangan yang ada pada dalam bola ini. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Kan kalau bola ini nggak dipompa kan dia kempes tuh. Kalau kita pompa kan dia kan jadi bulat tuh. Makanya benda gas itu menekan ke segala arah. Jadi dia dari bola yang tidak berbentuk, yang mana ya, kayak penat gitu. Jadi kalau diisi gas dia akan berbentuk bola bulat seperti